3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di like videonya, komen, dan subrek. Pak Bab 4, 6, 7, 8. Ini adalah pria yang kuat di akhir zaman, bukan? Itu langsung hancur menjadi lumpur. Pemandangan seperti itu, sehingga jantung semua orang bergetar, sangat terkejut. Selain itu, saat membunuh pelindung kerajaan Kirin, Qin Chen juga menekan kesombongan seperti putra mahkota. Meskipun putra mahkota Qilin hanyalah dewa negara puncak jangka menengah, nyatanya, dengan kekuatan putra mahkota Qilin, saya khawatir bahkan dewa tahap selanjutnya pun bisa bertarung. Terlebih lagi, pedang ajaib yang baru saja dia gunakan adalah prajurit harta karun tingkat tertinggi setengah langkah. Namun meski begitu, kedua tuan besar itu masih rentan di depan Qin Chen. Pelindung kerajaan Tuhan, yang datang untuk menyelamatkannya, hancur berkeping-keping. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia hancur berkeping-keping. Ini membuat semua orang mengerti, saya khawatir saya kehilangan pandangan. Orang ini bukan kebanggaan kaisar, tapi monster. Pada saat ini, banyak orang yang sombong dan berkuasa di tempat kejadian semuanya lemah. Adegan ini sangat mengerikan sehingga orang tidak bisa menahan rasa takutnya. Secara khusus, pelindung Dharma dari kerajaan Kirin, orang yang kuat dari tingkat surga selanjutnya, meninggal tanpa diketahui. Sangat tidak adil untuk mati. Anda, Pangeran Qilin terlihat terkejut dan marah. Dia mengertakkan gigi dan mengaum. Pada saat yang sama, dia mencoba untuk berdiri. Tapi sebelum dia membungkuk, dia mendengar suara bang. Pangeran Qilin ditepuk lagi di tanah oleh tangan besar yang tak terlihat. Itu seperti ribuan bintang menekannya, yang membuatnya menyembur lagi. Darah. Qin Chen baru saja menatap Pangeran Qilin dengan ringan. Adegan ini sangat mengejutkan sehingga Qin Chen bahkan tidak menggerakkan satu jari pun dari awal hingga akhir. Dia hanya duduk diam, tapi Pangeran Qilin tidak bisa bergerak. Apakah ini benar-benar tangan orang ini di depan kita, bukan bantuan orang yang tak tertandingi dalam kegelapan? Banyak orang bingung dan ketakutan. Pada saat ini, tidak peduli siapa yang meragukan apakah ini tangan Qin Chen, karena cara seperti itu terlalu mengerikan. Dengan usia Qin Chen, seharusnya tidak dapat melakukan hal seperti itu sama sekali. Tidak peduli seberapa jahatnya itu. Atau sebenarnya ada leluhur besar yang tinggal di tubuh orang ini, siapa yang membawanya pergi? Apakah itu hanya tubuh yang diperlihatkan kepada orang luar? Dalam lamunan semua orang, bahkan Putri Si Kongzun terkejut dan matanya yang indah berbinar. Karena bahkan dengan identitas dan pencapaiannya, dia tidak dapat melihat pencapaian sejati Qin Chen, yang merusak kognisinya. Aku putra mahkota Kirin. Jika kamu membunuh orang-orang kerajaan Kirin, tidakkah kamu takut kerajaan Kirin akan sangat marah hingga akan menghapus ribuan wilayah? Pada saat ini, Pangeran Qilin yang tertekan ingin mendapatkan uang, tetapi dengan keras, tangan besar yang tak terlihat dengan mudah menekannya lagi, dan dia tidak dapat bergerak lagi. Kerajaan Kirin, apakah kuat? Hari ini, kamu yang pertama memprovokasi saya. Ben Shao hanya ingin duduk di sini sebentar, tetapi kamu telah berulang kali memprovokasi Ben Shao. Apakah kamu pikir kamu mencari kematianmu sendiri? Qin Chen meminum semua teh di cangkir dan memberi isyarat kepada Peri Shen Huang untuk mengisinya. Peri Shen Huang sangat terkejut, dan kakinya lemah. Pada saat ini, jika Qin Chen membicarakannya sesuka hati, dia tidak akan pernah berani memiliki gagasan tentang perlawanan. Kamu, Pangeran Qilin menarik napas dalam-dalam. Setelah sekian lama, dia meludah, Tuan, hari ini, hanya ada kesalahpahaman antara Anda dan saya hanya ingin mencari keadilan untuk Pangeran Malam. Saya tidak dapat membantu Anda saat Anda dan saya tidak telah menikah. Kebencian Huan Zuan terhadap kematian lebih baik berhenti berkelahi satu sama lain dan mengubah pertarungan menjadi batu giok dan sutra. Saat ini, dia menjadi sangat tenang dengan kekuatanmu. Menurutku kamu juga orang yang pintar. Tidak perlu membagi wajahmu sepenuhnya dengan kerajaan Kirin kami demi apa yang disebut kesenangan. Jika Anda membunuh saya, kerajaan Kailin saya tidak akan pernah berhenti. Saat itu, nenek moyang saya akan terkejut, bahkan jika Anda memiliki sesuatu di belakang Anda. Itu adalah kekuatan untuk melawan kerajaan Kirin, tapi itu tidak harus menjadi jalan buntu, bukan? Dalam menghadapi kematian,
Pangeran Qilin menjadi tenang, berbicara dan menganalisis Qin Chen. Meskipun dia adalah seorang tahanan, dia memulihkan sikapnya yang hilang. Hal ini membuat orang-orang di tempat kejadian mau tidak mau diam-diam menghirup udara dingin. Putra mahkota Qilin layak menjadi putra mahkota Qilin. Dia benar-benar luar biasa. Dalam menghadapi krisis dan kematian, tidak mungkin orang biasa dengan cepat mengenali status quo, menyelamatkan diri, berdamai, dan sekaligus mengancam. Terlebih lagi, apa yang dikatakan Pangeran Qilin memang benar. Sekarang dengan kekuatan Qin Chen, tidak ada yang percaya bahwa tidak ada kekuatan yang kuat di belakangnya. Namun, tidak peduli seberapa kuat kekuatan di belakang Qin Chen, kerajaan Qilin juga merupakan kerajaan tertinggi. Dalam keadaan rekonsiliasi, tidaklah rasional melawan kerajaan tertinggi demi keinginan egoisnya sendiri. Ah, benarkah? Qin Chen berkata sambil tersenyum, Ben Shao membunuh seorang pelindung Dharma dari kerajaan Qilin sebelum Pangeran Qilin menghela nafas, itu adalah kecerobohannya sendiri. Meskipun itu untuk menyelamatkan saya, dia tidak berbicara dengan baik. Sebaliknya, dia menyerang dan membunuhmu. Dia dikalahkan olehmu. Itu juga takdirnya. Aku, kerajaan Qilin, akan membuatnya indah. Mengubur. Namun, karena sang pangeran telah mengatakan bahwa dia ingin mengubah perang menjadi persahabatan, dia tidak akan menyusahkanmu lagi karena hal ini. Ada begitu banyak orang yang sombong dan berkuasa di puncak Tongtian. Kamu tidak perlu khawatir putra mahkota tidak akan menepati janjinya. Selain itu, bahkan jika Lao Zu mengetahuinya, karena kamu membiarkan pangeran pergi, Lao Zu tidak akan terus mengganggumu karena kematian pelindung Dharma. Pangeran Qilin, dengan darah di mulutnya, terbaring di tanah, tetapi berusaha untuk menjaga sikapnya dan menjadi sangat tenang. Bagaimana pendapatmu tentang lamaran sang pangeran? Bisakah kau mengajukan sang pangeran? Pangeran Qilin berkata dengan suara yang dalam, matanya tenang. Banyak orang terkesan dengan sikap dan pembawaan ini. Selain itu, orang-orang juga mempercayai semua yang dikatakan Pangeran Qilin. Bahkan jika raja tertinggi kerajaan Qilin tahu apa yang terjadi di sini, karena Pangeran Qilin telah membuat janji di depan orang-orang, dan bahkan Yang Mulia Sikong ada di sini, saya khawatir dia tidak akan merobeknya. Janji. Meskipun jarang ada pelindung Dharma surga, reputasi dan martabatnya jauh lebih rendah daripada Pangeran Qilin, penerus kerajaan Qilin. Yah, itu usulan yang bagus. Qin Chen tertawa dan meminum semua teh di cangkir. Namun, Ben Shao tidak senang denganmu. Itu hanya kerajaan Qilin. Jika kamu menyinggung perasaannya, kamu akan menyinggung perasaannya. Bahkan jika yang disebut leluhur Qilin datang ke Ben Shao untuk mencari masalah, Ben Shao akan membunuhnya. Mengapa khawatir? Suara itu jatuh, mata Qin Chen membeku. Ah, Anda dapat melihat bahwa kekuatan Pangeran Qilin yang terbaring di sana tiba-tiba meningkat. Bang, tubuhnya berlumuran darah di mana-mana, dan seluruh orang mengaum kesakitan. Bab 4, 6, 7, 9. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Apakah orang ini gila? Pangeran Qilin telah mengatakan ini, tetapi dia tetap menolak untuk menyerah. Apakah ini untuk membunuh Pangeran Qilin? Pada saat ini, semua orang di lapangan terkejut, dan ketakutan pada saat yang bersamaan. Kamu, wajah Pangeran Qilin tiba-tiba menjadi ganas. Dia berteriak, hentikan, kamu berani membunuhku. Dia tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Di masa depan, dia akan kembali untuk membunuh pasukanmu, dan tidak akan ada rumput yang tersisa. Haha, aku akan menunggunya. Qin Chen tersenyum. Begitu suara patah tulang terdengar, seluruh tubuh Pangeran Qilin dihancurkan oleh tangan tak terlihat. Untuk sesaat, darah Pangeran Qilin mewarnai bumi menjadi merah. Saat ini, Pangeran Qilin merasa kematian begitu dekat dengannya. Melihat pemandangan seperti itu, wajah si Kong Zun pun berubah. Dia tampak ragu-ragu. Lagi pula, kerajaan Qilin tempat tinggal Pangeran Qilin dapat dianggap sebagai kekuatan di bawah komandonya. Saat ini, sebagai penerus tanah suci Sikong, Putri Sulung, dia perlu berbicara atas nama Pangeran Qilin. Tidak hanya dia berpikir begitu, tetapi mata semua orang yang bangga dan kuat juga tertuju pada Sikong Zunfei. Karena, saat ini, hanya Sikong Zunfei yang memiliki status dan kekuatan seperti itu untuk mewakili Pangeran Qilin. Namun, saya tidak menunggu Sikong Zun berbicara. Tiba-tiba, ledakan.
Pada saat kritis hidup dan mati, kekuatan sihir tiba-tiba merajalela, dan sebuah rune muncul di tubuh Pangeran Qilin. Saat rune muncul, itu seperti kehadiran Dewa Iblis. Kekuatan sihir yang mengerikan langsung menghancurkan segala arah, yang membuat banyak orang kuat gemetar. Mereka tiba-tiba mengerti bahwa ini adalah kekuatan tertinggi. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah leluhur tertinggi kerajaan Kirin. Untuk melindunginya, dia menanam rune di tubuhnya, yang dapat menyelamatkan nyawanya jika terjadi bahaya. Boom, boom, boom. Seluruh puncak Tongtian bergetar. Pada saat ini, itu seperti Dewa Iblis yang mengangkat tangan tak terlihat pada putra mahkota Qilin. Kailin adalah yang tertinggi. Saat ini, kita semua tahu apa ini, dan kita semua tahu bahwa leluhur kerajaan Kirin meninggalkan sarana untuk melindunginya. Rasakan kekuatan tertinggi, banyak orang yang sombong dan berkuasa terpesona olehnya. Ini adalah kekuatan tertinggi, meskipun yang tertinggi tidak datang secara langsung, tetapi sebagai orang kuat dalam kelompok gelap, meskipun itu adalah kekuatan rune tertinggi. Itu dapat dengan mudah direalisasikan. Hancurkan mereka. Nak, mati untukku. Melihat kekuatan Laozu menahan penindasan Qin Chen sejenak, Pangeran Qilin meraung dan berpikir bahwa kesempatan itu akan datang. Dia tiba-tiba mengaum panjang, melompat, boom, dan tangan kanannya keluar. Cahaya Qilin di tubuhnya mekar, dan setengah pegangan di kejauhan seketika. Langkah pedang dewa tertinggi langsung jatuh ke tangannya, menghadap Qin Chen tiba-tiba memotong pedang. Saat ini, Pangeran Qilin adalah kekuatan kaisar. Dia memiliki wajah yang ganas dan tidak mempertahankan kekuatannya sendiri. Tubuhnya yang rusak terbakar. Dia ingin membunuh Qin Chen. Jika dia ingin mendapatkan kembali martabatnya sendiri, hanya dengan membunuh Qin Chen dia dapat memperoleh kembali martabatnya dan mendapatkan kembali citranya di mata Si Kong Zunfei. Saat ini, dia membakar tubuh, esensi dan darahnya, dan bahkan jiwanya. Di bawah wajahnya yang ganas, pedang terdengar seperti naga. Dia mengambil Qin Chen dan menusuk tenggorokannya. Kematian Pangeran Qilin adalah kekuatan tertinggi. Kekuatan mengerikan merobek semua pertahanan dan menerobos semua rintangan. Itu secepat kilat dan muncul di depan tenggorokan Qin Chen tanpa peringatan. Rekonsiliasi sebelumnya dan konversi perang menjadi persahabatan semuanya omong kosong dengan keras, senjata panjang Pangeran Qilin dihentikan segera sebelum menembus tenggorokan Qin Chen. Qin Chen mencondongkan tubuh dengan tangan kanannya dan menggenggam tubuh pedang Pangeran Qilin dengan santai. Tidak peduli seberapa keras Pangeran Qilin berusaha, tubuh pedang itu patah. Seolah macet pada umumnya, tidak bergerak. Itu dia, Qin Chen mencibir, matanya dingin, tangan kanannya dipaksa melipat, dan bunyi klik terdengar. Pedang Pangeran Qilin kaget hingga membuat rengekan, dan langsung terbang keluar. Kemudian tangan kanan Qin Chen terbang di udara. Sebelum Pangeran Qilin dapat bereaksi, lehernya dijepit oleh Qin Chen, dan seluruh tubuhnya digantung di udara oleh kekuatan yang tak terlihat. Pangeran Qilin berpikir bahwa serangan pedangnya dapat membunuh Qin Chen, tetapi tidak berhasil sama sekali. Sekarang lehernya tersangkut, seperti mengangkat ayam setengah mati. Dia sedang berjuang dan akan dihancurkan sampai mati kapan saja. Yang mulia, bantu saya. Pada saat kritis hidup dan mati ini, Pangeran Qilin tidak bisa menahan terengah-engah dan berteriak minta tolong kepada wanita terdekat Si Kong. Saat ini, Si Kong Zunnu tidak bisa hanya duduk dan mengabaikannya. Lagi pula, Pangeran Qilin milik pasukan bawahan di bawah tanah suci Si Kong, dan dia tidak bisa menahan diri. Tapi ketika Putri Si Kong Zun ingin membuka mulutnya, Qin Chen hanya menatapnya dengan tatapan ringan. Tampilannya sangat ringan. Hati Si Kong Zun bergetar. Tampilan ringan ini mewakili otoritas mutlak. Tampilan ini mewakili tidak dapat diganggu-gugat. Si Kong Zunfei adalah orang yang telah melihat kekuatan dunia nyata. Ketika dia melihat tampilan ini, dia tahu apa artinya. Dia tiba-tiba kedinginan, seluruh orang seperti jatuh ke gudang es. Mata seperti ini hanya bisa dimiliki oleh keberadaan tertinggi yang sebenarnya. Tidak ada pelanggaran. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia membuka mulutnya, yang akan mati berikutnya mungkin adalah dia. Suara klik terdengar, dan dalam sekejap, Qin Chen menatap, leher Pangeran Qilin terjepit, dan dia mati dalam keputusasaan. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan.
jadi dia dicubit sampai mati seperti serangga. Dengan keras, tubuh Pangeran Qilin meledak seketika, dan seluruh orang itu ketakutan dan berubah menjadi asap. Siapa yang berani membunuh keturunanku? Raungan yang tak terlihat tiba-tiba terdengar di langit dan bumi. Itu adalah rune mengambang, dari mana kemarahan tak berujung meledak. Ini di luar kehampaan tanpa akhir, Kailin tertinggi merasakan jatuhnya Pangeran Kailin dan mengaum. Kailin, Qin Chen mencibir dan melihat kekuatan rune tertinggi yang menghalangi penindasannya. Kekuatan tak terlihat berguling lagi. Bum bum, semburan suara terdengar, dan rune kosong yang mengambang bergetar hebat, tidak mampu menahan penindasan Qin Chen. Dengan kekuatan Qin Chen saat ini, bahkan jika pemimpin gelap ada di depannya, dia memiliki kekuatan perang dunia pertama. Bagaimana dia bisa menolak kekuatan sucinya hanya dengan membaca sebuah rune? Dengan rune itu dihancurkan di tempat oleh Qin Chen. Rune yang rusak memancarkan cahaya, dan sosok tinggi muncul dalam cahaya. Ledakan. Nafas keheranan memenuhi udara dalam sekejap. Bab 4680. Pada saat ini, napas tertinggi yang mengerikan, dalam pelarian gila. Menjulang ke sosok tinggi tak terbatas, tergantung di langit dan bumi, tubuh meledak dari prestise yang tak ada habisnya. Ketika sosok tinggi dan tak tertandingi ini muncul, terdengar ledakan keras, dan kekuatan suci yang tak terkalahkan menyembur dengan liar, menenggelamkan dunia seperti lautan luas. Bang terdengar, dan sosok yang menjulang tinggi itu langsung menahan tangan tak terlihat Qin Chen. Kailin adalah yang tertinggi. Itu ide tertinggi Kailin. Saat melihat sosok jangkung ini, beberapa orang di tempat kejadian berteriak ngeri dan gemetar. Semua orang tahu bahwa ini adalah ide tertinggi dari Kirin. Meskipun master tertinggi Kirin tidak datang secara langsung, sebagai yang tertinggi, ide ilahi datang, dan kekuatannya tak terlukiskan. Ini adalah tunggangan leluhur tanah suci Sikong, pelopor kerajaan Kirin, dan orang kuat yang mengembangkan kerajaan tertinggi. Tidak terlalu berlebihan untuk menggambarkannya sebagai tidak terbatas. Bagaimana mungkin kita tidak kaget ketika gagasan ketuhanan seperti itu datang? Dalam sekejap, kekuatan supremasi yang mencekik semua orang menembus langit dan bumi. Banyak orang sombong dan kuat yang kagum tidak bisa berdiri tegak dan ketakutan. Orang yang begitu kuat, meskipun hanya satu ide, dapat menekan semua orang yang hadir. Kaulah yang membunuh keturunan kursi ini dan mencari kematian. Ledakan. Unicorn mengaum, dan sosok tinggi ini melonjak dengan cahaya ilahi yang tak ada habisnya, seperti kedatangan Dewa Iblis. Boom, boom. Kekosongan seluruh tanah leluhur yang gelap bergetar dan akan meledak. Di sisi Qin Chen, Peri Shen Huang, Tianhe Shengzi dan Huai Kong sudah gemetar ketakutan. Mereka bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap, kaki mereka lemah, dan ketakutan tak berujung muncul dari hati mereka. Yang tertinggi dipisahkan dari dirinya sendiri, dan dia sembrono di depan Ben Shao. Namun, Qin Chen tidak menyukainya. Dia hanya tersenyum tipis dan tatapan tajam saat menghadapi ide unicorn tertinggi. Bersenandung, Qin Chen meraih tablet menelan pedang dan menghancurkannya ke arah ide unicorn tertinggi. Ledakan. Pada prasasti yang menelan pedang, bau yang mengerikan membumbung tinggi, dan langsung berubah menjadi prasasti besar, seperti gunung ajaib yang tak terlihat dihancurkan, menuju unicorn tertinggi. Lancang. Kirin meraung. Dia tidak pernah menyangka bahwa bocah ini akan berani bertarung ketika menghadapi dirinya sendiri, terlepas dari identitasnya. Ledakan. Dengan satu pukulan, langit dan bumi tiba-tiba berubah warna, seolah-olah akhir hari akan segera tiba. Badai dahsyat menyapu, sehingga banyak orang yang sombong dan berkuasa di sekitar, telah mundur, satu persatu wajah terkejut. Tinju perkasa Kirin jatuh pada tablet pedang dalam sekejap. Lalu ada ledakan, yang membuat semua orang percaya itu terjadi. Kekuatan kepalan Kirin yang mengerikan, yang dapat meledakkan bintang-bintang gelap, pecah dalam sekejap di bawah tablet pedang Qin Chen. Ada ledakan. Saat berikutnya, orang-orang melihat tablet pedang yang tak terbatas hancur, dan segera menghancurkan sosok Kirin yang tinggi dan tak tertandingi ke tanah. Bang, bang, bang. Dalam sekejap mata, prasasti pemakan pedang besar, seperti gunung sihir kuno, hancur berulang kali, menghantam sosok tertinggi Kirin. Mengaum.
Ketika sosok Kailin Supreme yang menjulang tinggi dihancurkan ke tanah oleh tablet pedang, Kailin Supreme juga marah. Tidak mungkin, dia terkejut dan marah. Matanya dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Dia meraung dan meraung. Di tubuhnya, unicorn yang berputar sangat marah sehingga membuat bintang-bintang di kehampaan yang tak berujung bergetar, seolah-olah akan jatuh. Raungan ini cukup untuk menghancurkan langit dan bumi serta menghancurkan bintang-bintang. Bayangkan saja betapa mengerikannya bagi yang tertinggi untuk mengaum. Raungan bisa membunuh ratusan juta makhluk, yang membuat para pejuang 9 hari dan 10 tempat gemetar. Ketika raungan seperti itu terdengar, semua orang kuat Tianjiao di tempat kejadian menjadi pucat, bahkan orang kuat Tianzun gemetar dengan kaki mereka dan tidak bisa berdiri dengan mantap. Bang-bang, beberapa Tianjiao, yang kurang kuat dari Tianzun, berlutut di tempat dan gemetar. Dengan raungan Kirin, kekuatan dahsyat Kirin melonjak dan meraung. Langit dan bumi bergetar. Kekuatan mengerikan membentuk badai dan bergegas ke langit untuk mengebom langit tempat leluhur yang gelap ini. Mengerikan. Apakah ini kekuatan tertinggi? Hanya satu pikiran yang bisa memiliki kekuatan sihir seperti itu. Seberapa kuat yang tertinggi dari Kirin? Kailin adalah yang tertinggi, pelopor kerajaan Kailin. Sungguh luar biasa. Melihat kekuatan mengerikan ini menyapu, kehadiran Tianjiao kuat dan bahkan para ahli Tianzun memiliki dorongan untuk melarikan diri, kekuatan ini terlalu mengerikan. Itu hanya ide tertinggi. Itu bahkan bukan pemisahan Numenon, tapi itu proyeksi dari ide. Aku ingin bertarung melawan Ben Shao. Aku tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Namun, di antara keheranan orang-orang, Qin Chen yang duduk di sana hanya mencibir, bersenandung, tangan kanannya mekar penuh, dan kekuatan kegelapan tiba-tiba meledak. Dia tidak mengerahkan kekuatan darah Raja Kegelapan, tetapi hanya mengoperasikan kekuatan kegelapan yang berubah di tubuhnya, dan kekuatan yang keluar juga menekan langit abadi. Dengan ledakan keras, kekuatan hegemoni merajalela, seperti tangan iblis tertinggi. Rune di tablet mekar, dan pedang itu penuh vitalitas. Tampaknya itu benar-benar dihidupkan kembali. Itu dihancurkan dengan postur yang tak terkalahkan dan sangat menghantam pikiran tertinggi Kirin. Hanya ada ledakan. Di bawah pedang, tubuh tertinggi Kirin langsung terbelah. Nafas tertinggi seperti semburan air. Apa? Adegan mengerikan seperti itu mengejutkan semua orang yang hadir. Bang, bang, bang. Terdengar suara gemuruh. Kirin meraung liar dan mencoba melawan. Namun, tablet pedang Qin Chen memenuhi langit dan bumi. Seperti pemulihan instan, seperti tangan leluhur gelap kuno. Kekuatan semacam ini sangat mengerikan sehingga Kirin tidak bisa menahannya sama sekali. Dia tidak memiliki kekuatan perlawanan dan dirobohkan di puncak Tongtian dalam sekejap. Sekuat ide tertinggi Kirin, di bawah kekuatan kuat Qin Chen, dia hanya bisa dikalahkan. Ledakan. Akhirnya, terdengar suara keras, dan kemudian terdengar suara fragmentasi. Tubuh unicorn tertinggi terus-menerus menebang tablet pedang, dan akhirnya patah sedikit demi sedikit. Seluruh sosok itu hancur, dan kemudian berubah menjadi cahaya dan menghilang tertiup angin. Tidak. Jauh di lautan alam semesta, di dunia gelap tak berujung yang mengambang, di kerajaan Tuhan di sudut dunia yang gelap, tiba-tiba yang tertinggi yang tertutup keluar. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like videonya, komen, dan subrek.